Kabar baik untuk seluruh supporter PSMS. Wah, ini gila. Kita melakukan banding ya setelah sebelumnya kita dijatuhkan hukuman 3 pertandingan tanpa penonton ya oleh Komdis akibat kericuhan antara PSMS Medan pasca pertandingan PSMS Medan melawan PSPS Pekanbaru, yang mana saat itu kita berakhir dengan seri, jadi ricuh ya kan. Nah, jadi Komdis menjatuhkan kita hukuman 3 pertandingan tanpa penonton. Nah, jadi kemarin itu bandinglah PSMS, ya kan, melakukan banding, dan alhamdulillahnya hasil bandingnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya setidaknya ada keringanan daripada hukuman sebelumnya. Keringanannya ini betul-betul sangat memberikan dampak positif lah, dan dampak positifnya ini aku rasa bukan hanya kepada seluruh pemain PSMS ya, bukan hanya kepada PSMS tapi juga kepada supporter dan klub PSMS itu sendiri. Bagaimana tidak, dengan adanya keringanan ini otomatis bisa supporter nonton guys, ya kan. Kan sebelumnya itu PSMS dijatuhkan 3 pertandingan tanpa penonton. Nah, 3 pertandingan tanpa penonton ini kan kita main di babak 12 besar, yang mana sistemnya itu home away, kandang tandang. Nah, dari satu grup terdiri daripada 4 tim. Otomatis cuma 3 kali main kandang, 3 main tandang. Nah, 3 kali main kita kandang ini, kalau misalnya kemarin tidak ada keringanan, maka 3 pertandingan itu tanpa ada penonton. Kasihan tuh. Selain daripada PSMS-nya pemain yang kasihan, klub PSMS pun kasihan dan supporter pun kasihan. Tapi dengan adanya keringanan ini, di sini aku lihat ya, keringanannya itu banding PSMS diterima hanya 1 laga home tanpa penonton. Berarti PSMS ada kesempatan main home dengan dipenuhi penonton itu ketika pertandingan kedua home dan pertandingan ketiga, berarti melawan Semen Padang dan PSIM Yogyakarta. Nanti waktu lawan Persiraja Banda Aceh hari Sabtu tanggal 6 itu tidak akan terjadi yang namanya penonton. Jadi penonton tidak akan datang di Persiraja Banda Aceh. Kenapa? Karena di situ kita masih mengalami hukuman daripada Komdis ya. Di sini dijelaskan menguatkan keputusan Komite Disiplin PSSI nomor bla 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 tanggal 13 Desember 2003 dengan perbaikan sepanjang mengenai berat ringannya sanksi disiplin dijatuhkan menjadi menyatakan klub PSMS Medan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oke, ya kan? Melakukan pelanggaran disiplin berupa tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 bla 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 bla. Menjatuhkan sanksi disiplin oleh karena itu kepada klub PSMS Medan berupa larangan menyelenggarakan pertandingan sebanyak 1 pertandingan saat menjadi tuan rumah dan berlaku. Nah, jadi kita cuma sekali aja tidak mendapatkan dukungan oleh supporter PSMS Medan. Alhamdulillah, bukan apa-apa guys, ya kan. Berat nih main kalau nggak ada penonton, serius berat kali, terasa nanti perbedaannya semangat pemain ketika ada penonton dengan enggak, ya kan. Jika ada supporter yang nonton ke stadion, otomatis semangat pemain itu akan berlipat-lipat. Belum lagi nanti ada Can-Can atau seperti IL yang memberikan dukungan kepada seluruh supporter PSMS, kepada pemain PSMS. Pemain PSMS pun semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada klub dan untuk supporter. Dan di satu sisi itu juga akan memberikan tekanan kepada seluruh pemain tim tamu, yang mana kalau misalnya kita main tanpa penonton, mereka akan lebih enjoy bermain di Stadion Baharudin Siregar. Tapi dengan hadirnya seluruh supporter PSMS memenuhi Stadion Baharudin Siregar, otomatis akan memberikan tekanan pressure ya, atau mungkin kita bilang bisa memberikan gangguan kepada seluruh tim tamu yang bermain nanti di Baharudin, yang mana sebelumnya mereka sesuai dengan taktik, konsen dan sebagainya ya, fokus. Tapi gara-gara dengan hadirnya supporter, kita kompak, kita memberikan dukungan yang masif, maka pasti akan memberikan suatu gangguan lah kepada mereka ya, at least yang mana mungkin mereka biasanya bermain nyaman, dengan hadirnya kita tidak nyaman lah mereka bermain di Baharudin Siregar. Nah, seperti itu guys. Karena di sini ada beberapa keuntungan juga yang dialami oleh PSMS, klub dan pemain dan supporter. Bagi klub ini menjadi pemasukan
ya kan? Bagaimana kita ketahui kalau nggak ada penonton nggak ada pemasukan nih. Nah ini jadi bisa income untuk manajemen PSMS dari penjualan tiket, karena dengan tiket yang terjual maka adalah nafas atau income yang ditambah untuk para manajemen untuk biaya akomodasi klub, pemain dan sebagainya, ya kan? Karena kan butuh duit juga kita ini, klub ini kan, karena sekarang ini kita tanpa ada APBD. Kalau dulu APBD zaman Liga Indonesia dulu, wah murah, enak kali hidup PSMS ini kan. Tapi dengan adanya sistem yang terbaru yang mulai Indonesia Super League yang tanpa adanya APBD dan wajib klub itu mandiri mencari sponsor dan sebagainya, otomatis ini membuat langkah PSMS jadi agak lebih sulit. Makanya terbukti kita sangat sulit berprestasi semenjak diadakannya sistem tanpa PBD. Nah, jadi penjualan tiket ini sangat berguna bagi manajemen PSMS untuk bayar gaji pemain lah, atau mungkin untuk akomodasi perjalanan kandang nanti, UE nanti. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua pastilah untuk para pemain. Para pemain juga pasti ingin mendapatkan dukungan langsung dari supporter-supporter mereka yang betul-betul datang untuk hanya untuk melihat mereka bertanding dan hanya untuk melihat PSMS berlaga. Nah ini kan suatu kebanggaan juga untuk untuk pemain. Mereka ditonton loh gitu sama orang-orang Medan asli gitu kan. Maka itu mereka juga pasti akan memberikan yang terbaik, tidak akan mempermalukan lambang di dada, ya kan, lambang tembakau. Oke. Itu yang kedua. Dan untuk yang terakhir itu untuk pastinya adalah untuk supporter. Dengan hadirnya berita gembira ini, pastilah supporter akan berbondong-bondong nantinya ketika melawan Semen Padang dan PSM Yogyakarta. Bukan apa-apa, PSMS Medan udah lama kali kita main tanpa penonton. Udah lama kali kayaknya rasa kita itu nggak ada hiburan di Medan ya. Kan udah lama ini nggak ada main. Terakhir kali main juga lawan PSPS Riau kan. Nah, yang seri itulah terakhir kali kita main kandang. Setelah itu kita main tandang lawan Sriwijaya. Nah, itu semenjak itu udah lama kali libur ya kan. Baru nanti lawan Persiraja juga kita nggak main, nggak boleh masuk. Nanti kan itu suatu jeda waktu yang sangat lama. Nah kita itu udah rindu melihat permainan anak-anak Medan ya kan, permain PSMS Medan. Dan semoga aja ini menjadi kabar baik untuk permainan PSMS dengan hadirnya kita nanti di Teladan, di Barudin Siregar. Dan kita juga senang nih ada dapat hiburan lagi. Biasanya kita nanti bisa menonton di layar kaca atau di video gitu kan. Tapi dengan dibukanya jalan kita bisa nonton di 2 pertandingan terakhir di kandang, maka ini jadi suatu anugerah lah baik kepada penonton, pemain dan klub. Seperti itu guys. Nah itu sih kalau aku lihat daripada hasil sidang Komdis itu. Nah melihat daripada itu ya sangat berharaplah kita, semoga aja ini bisa memberikan efek positif kepada anak Medan. Jangan pula kita gagal memanfaatkan peluang ini, ya kan? Udah dikasih keringanan nih kita, boleh penonton masuk. Jangan pula kita nggak bisa menang, ya kan? Satu. Yang kedua untuk supporter juga, jangan pula gara-gara kita udah dikasih nih keringanan, kita pula ngulangi lagi gitu, buat lagi anarkis, macam-macam. Jangan, kasihan lah ya kan? Kita ini manajemen PSMS udah berusaha sebaik mungkin ini untuk bisa mendapatkan keringanan. Nah kita udah dikasih nih keringanan, udah dikasih hati, jangan pula kita jantung kita ya kan. Kita ngulangi lagi nanti, aduh kesal nanti orang ya kan kita. Nah maka dari itu kita ayo supporter PSMS dewasa, jadikan pelajaran yang kemarin. Mungkin itu adalah bukti kekhilafan kita, bukti daripada rasa cinta kita mungkin yang terlalu besar. Betul, cinta kita itu bagus, tapi mohon tidak memberikan kerugian kepada orang lain. Seperti itu guys, ya kan. Jadi mohon kita tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga kita tidak mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi ke depannya. Tapi jelas dengan hasil ini kita bisa nonton lagi guys. Nah ini aku baca ini ada komen juga nih, tapi janji jangan rusuh lagi tuh, kasihan klub. Betul ya kan. Aceh jangan dikasih imbang lagi, kasih ini PSMS harus menang. Oke boleh. Ini nonton tanggal 6 gak jadi deh, padahal pas libur. Oh ya juga sih ya kan. Ya gimana gak rusuh, tambahan waktu cuma 2 menit babak kedua. Oh berarti kemarin itu ya, waktu PSPS. Memang aku kemarin tuh waktu PSPS aku gak datang langsung ke Baharudin ya. Aku ngelewat dari online kemarin. Alhamdulillah bocil-bocil nanti jangan buat rusuh lagi ya, dan jangan rusak fasilitas stadion. Nah ini pesan dari siapa nih?
Dari Abang Muklis underscore 0411. Betul juga nih kata Bang Muklis nih. Ayo asik ramekan stadion Barudin untuk menuju Liga 1. Nanti kalau rusuh lagi kalian kampungan norak fanatik boleh goblok. Nanti kalau rusuh lagi kalian kampungan norak katanya. Fanatik boleh goblok jangan. Kalau mau menang harus kalau mau menang terus suruh buat liga sendiri bos. Ya juga kan kata kon ini. Oke lah. Mungkin itu aja sebagian yang bisa aku bacakan, yang aku sampaikan. Thank you udah nonton video ini. Komen di kolom komentar gimana menurut kalian dengan hasil sidang Komdis. Kan? Karena ada beberapa orang juga beberapa klub yang mereka mengajukan banding tapi belum juga mendapatkan keringanan atau mungkin belum dapat keringanan ya, atau belum mendapatkan hasil atau mungkin tidak mendapatkan keringanan. Ini suatu keberkahan bagi PSMS bisa mendapatkan keringanan. Nah, jangan sia-siakan kepercayaan ini. Ribak sudah.